so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clear. I got 3 old thoughts, new blow, that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Safitri dengan NIM 220509740111 dari kelas PTIA 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang jaringan komputer, yaitu model infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer adalah koneksi antara dua atau lebih komputer yang memungkinkan pertukaran data, berbagi sumber daya, dan akses informasi secara bersama-sama. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk memungkinkan komunikasi dan berbagi sumber daya antara dua atau lebih komputer. Jaringan terdistribusi adalah model komputasi di mana tugas-tugas diproses oleh banyak komputer yang terdistribusi secara geografis dan saling berkomunikasi melalui jaringan. Perbedaannya dengan jaringan komputer adalah bahwa dalam jaringan terdistribusi tidak hanya sumber daya seperti data dan layanan yang dibagi, tetapi juga komputasi dan kontrol dapat didistribusikan di antara node-node dalam jaringan tersebut. Ini memungkinkan kinerja yang lebih baik, skalabilitas, dan toleransi terhadap kegagalan. Contoh penerapan. Penerapan jaringan komputer terpusat terjadi di perusahaan besar dengan semua sumber daya dan data dikelola dari satu lokasi seperti pusat data. Contohnya, sistem perbankan menggunakan jaringan terpusat untuk akses data nasabah secara real-time. Sementara sistem perpustakaan menggunakan jaringan terdistribusi untuk berbagi katalog dan informasi antar cabang. Data center. Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data serta aplikasi komputer. Biasanya data center dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang kuat untuk menyimpan dan mengelola informasi secara efisien. Fungsi utama dari data center adalah menyediakan keamanan, ketersediaan, dan keandalan tinggi bagi data dan aplikasi yang dihosting di dalamnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan yang terdiri dari perangkat yang terhubung dalam jarak yang sangat dekat seperti Bluetooth dan IRDA yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi. Yang kedua LAN, yaitu Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area terbatas seperti sebuah gedung atau kampus, di mana komputer biasanya menggunakan IP dalam satu kelas untuk komunikasi lokal, seperti dalam lab komputer. Yang ketiga MAN, atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area metropolitan atau kota, menghubungkan beberapa LAN ke dalam jaringan yang lebih besar. Yang keempat WAN, atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti jaringan internet yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia, menyediakan akses komunikasi dan sumber daya informasi secara global. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya mencakup dua konsep utama, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan yang terbatas pada kalangan internal suatu organisasi atau perusahaan, di mana anggota organisasi dapat berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengakses semua sumber daya yang terbatas bagi anggota internal. Sebaliknya, internet adalah jaringan global yang dapat diakses oleh publik secara luas, menyediakan akses ke berbagai layanan, sumber daya, dan informasi dari seluruh dunia. Dengan intranet, fokus pada kolaborasi internal, sementara internet mendukung konektivitas global dan interaksi publik secara luas. Lalu, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya meliputi dua konsep utama, yaitu ad hoc dan infrastruktur.
Ad hoc merujuk pada jaringan yang dibangun sementara dan secara langsung tergantung pada keberadaan perangkat yang terhubung. Biasanya jaringan ad hoc digunakan dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tetap tidak tersedia atau tidak praktis. Sementara itu, infrastruktur adalah jenis jaringan yang dibangun dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terstruktur secara terencana. Infrastruktur jaringan mencakup elemen seperti router, switch, dan kabel yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola aliran data antara perangkat. Dengan infrastruktur yang kokoh, jaringan dapat diatur dengan lebih efisien dan dapat mendukung komunikasi yang lebih stabil dan handal. Topologi jaringan. Topologi jaringan merujuk pada cara fisik dan logis bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan komputer terhubung satu sama lain. Beberapa topologi yang umum digunakan meliputi 1. Topologi bus, yaitu setiap perangkat terhubung ke kabel tunggal. Data dapat diakses oleh semua perangkat. Kerusakan pada kabel mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kedua, topologi star. Setiap perangkat terhubung ke pusat atau switch. Gangguan pada suatu koneksi hanya mempengaruhi perangkat terhubung. Instalasi dan pemeliharaan lebih mudah. Yang ketiga, topologi ring, yaitu setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk cincin. Data mengalir dalam satu arah. Gangguan pada satu perangkat dapat mengganggu seluruh jaringan. Yang keempat, topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Memiliki redundasi tinggi dan biaya dan kompleksitas instalasi tinggi. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel mencakup jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel menggunakan kabel fisik seperti serat optik dan atau kabel tembaga untuk mentransfer data antar perangkat. Ini umum digunakan dalam lingkungan di mana kestabilan dan kecepatan transfer data penting. Meskipun instalasinya bisa memakan biaya dan rumit, di sisi lain jaringan nirkabel mengandalkan sinyal radio atau gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam lokasi perangkat. Meskipun biasanya memiliki kecepatan dan keandalan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan berkabel. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya terbagi menjadi unicast atau satu ke satu, multicast satu ke grup, dan broadcast satu ke semua. Unicast mengirim data dari satu pengirim ke satu penerima. Multicast mengirim data dari satu pengirim ke sekelompok penerima yang telah ditentukan. Sedangkan broadcast mengirim data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam jaringan. Pemahaman tentang ketiganya membantu dalam konfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhan komunikasi yang spesifik. Model jaringan saat ini. Model jaringan saat ini termasuk client server, peer-to-peer, cloud computing, edge computing, SDN, dan wireless mesh network. Dalam client server, perangkat terhubung ke server untuk akses sumber daya, sedangkan pada peer-to-peer, perangkat saling terbagi. Cloud computing menyediakan sumber daya melalui internet. Edge computing memproses data dekat sumbernya. SDN menggunakan perangkat lunak. Dan wireless mesh network menghubungkan perangkat nirkabel. Ini mencerminkan adaptasi jaringan terhadap kompleksibilitas lingkungan digital. Manfaat jaringan saat ini. Manfaat jaringan saat ini meliputi konektivitas yang cepat dan efisien, kolaborasi tim yang lebih baik, akses mudah ke informasi, pembagian sumber daya, fleksibilitas kerja, inovasi teknologi, dan keamanan informasi. Jaringan memungkinkan kerjasama yang lebih baik, akses ke sumber daya bersama, dan mendukung perubahan teknologi yang terus berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.